hari Minggu adik-adik yang hebat, yang tetap bersukacita, penuh semangat untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu melalui YouTube Sekolah Minggu GKPI Resort Bengkulu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Yes. Wah, berarti adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan Yesus dengan semangat. Nah, jika sudah semangat, yuk kita puji Tuhan. Sudah tidak sabar lagi ya? Kita puji Tuhan melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Juli. Kepada Kak Juli disilahkan. Kita akan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semua kepada tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat apa tema firman Tuhan pada minggu yang lalu? Ya, temanya adalah menerima didikan yang benar. Adik-adik sudah menonton ya tentang video yang sudah Kak berikan? Ya, kakak mohon dan kakak berharap adik-adik tetap mengingat apakah kita sudah menerima didikan yang benar melalui orang-orang di sekitar kita. Kakak harap adik-adik dan kita semua kakak-kakak sekolah minggu sudah menerima didikan yang benar melalui orang-orang yang kita kasihi. Kita juga sebentar lagi akan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Christine. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan melalui pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas,
kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kepada Kak Christine, disilahkan. Hai adik-adik. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, kakak juga sudah tidak sabar nih untuk menceritakannya ke adik-adik. Yuk, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini anak-anak sekolah minggu masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami dapat mengerti arti dan makna dari kebenaran firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang hadir di hati kami, agar kami dapat tenang dan juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Amin. Buka Alkitabnya di Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Oke, kalau sudah dibuka, kita akan baca secara bergantian. Kakak mulai dari ayatnya yang ke-15, ayat 16 nanti adik-adik di rumah, 17 kakak, 18 adik-adik, begitu seterusnya sampai di ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 di bawah perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Adik-adik pasal ayatnya yang ke-16. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Mari adik-adik kita baca ayat 21 bersama-sama. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, dari nats yang sudah kita baca tadi, kakak yakin adik-adik pasti sudah terpesonakan dengan sikap dan juga kerendah hatian Yusuf yang kita baca tadi. Nah, kira-kira apa ya tema untuk kita pada hari ini? Yap, benar banget. Tema kita pada hari ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Kakak ulangi sekali lagi ya, tema kita pada hari ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Di sini kakak akan bercerita
tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik pasti pernah mendengar dong cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudara Yusuf itu merasa bahwa ayah mereka itu lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Padahal ayah Yusuf dan juga ayah mereka itu sama-sama menyayangi mereka, semua sama, tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan. Nah, yuk sebelum itu kakak mau bertanya nih sama adik-adik, siapa sih ayah dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya? Ada yang masih ingat nggak? Kalau adik-adik lupa, coba tanya ke mama papanya siapa ayah dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya ya. Atau enggak, adik-adik boleh buka lagi pasal-pasal sebelumnya, pasal sebelum pasal yang ke-50 tadi yang sudah kita baca. Adik-adik coba lihat di pasal-pasal sebelumnya, adik baca siapa ya ayah dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Nah, karena keiri hatian dan juga iri hatian dari saudara-saudara Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf ini membenci Yusuf, adik-adik. Mereka tidak suka dengan Yusuf. Jadi mereka itu ibaratnya melakukan hal-hal jahat kepada Yusuf, padahal Yusuf itu adik dan juga saudara mereka sendiri loh. Nah, karena mereka semua sudah melakukan hal jahat, saat ayahnya meninggal, mereka itu jadi menyesal. Kira-kira apa sih yang sudah saudara-saudara Yusuf perbuat kepada Yusuf? Saudara-saudara Yusuf itu berbuat kejahatan seperti memfitnah Yusuf. Mereka juga menjual Yusuf ke Mesir, ke saudagar kaya. Mereka juga hal-hal jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu, adik-adik, tidak membatasi atau tidak membuat Yusuf menjadi orang yang jahat pula. Tapi lewat ketidaksenangan yang dialaminya atau kecemburuan terhadap Yusuf oleh saudara-saudaranya, Yusuf menjadi seorang yang kuat karena ia memiliki prinsip. Nah, apa nih prinsip dari Yusuf? Prinsip dari Yusuf ini sangat bagus, adik-adik, yaitu sekali beriman tetap beriman. Berimannya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Yusuf ini orang yang beriman, jadi dia melewati segala pencobaan dan juga kejahatan yang dia terima itu, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap berpengharapan sehingga ia tidak menjadi lemah, tetapi ia telah menjadi lebih kuat. Adik-adik ingat tentang cerita Yusuf yang menafsirkan doa Fir'aun. Nah, kan sebelumnya dia di penjara tuh karena difitnah. Nah, tapi karena ia menafsirkan mimpi itu, dia jadi dikeluarkan dan jadi kesayangan Raja Fir'aun sehingga dia menjadi raja di Mesir. Nah, adik-adik, itu wujud dari atau buah atau hasil dari kesetiaan dan juga iman yang dipegang oleh Yusuf itu sendiri. Nah, adik-adik, poinnya di sini adalah walaupun Yusuf sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, tetapi seperti yang sudah kita baca di Alkitab kita hari ini di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, bahwa Yusuf tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi ia membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dengan ikhlas. Yusuf juga malah mau memberi makanan untuk saudara-saudaranya, untuk anak-anak saudara-saudaranya, bahkan untuk orang-orang yang ikut dengan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini patut kita jadikan teladan atau contoh agar di kehidupan kita sehari-hari kita tidak membalas kejahatan atau kejahilan teman kita dengan kejahilan kita yang lain, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Nah, lewat cerita yang sudah kakak ceritakan tadi melalui tokoh Yusuf, kita juga pastinya sudah tahu kan adik-adik bahwa Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan contoh kepada kita sebelum ia disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus melewati banyak sekali rintangan dan juga kejahatan. Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dicambuk, tetapi adik-adik ingat tidak ya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Allah ketika ia disalib? Tuhan Yesus malah mengatakan, ampunilah mereka. Jadi Tuhan Yesus saja mau mengampuni, Tuhan Yesus saja mau mengampuni dan juga memaafkan segala kejahatan yang umat manusia perbuat, dan juga dia mau menebus dosa kita. Masa kita adik-adik, anak-anak Tuhan Yesus tidak mau sih
membalas kejahatan dengan kebaikan. Misalnya jika di sekolah atau di rumah, pasti yang punya abang atau adik pasti paham deh, kakak yakin paham, kalian pasti sering berantem kan di rumah, misalnya berantem tentang jajan, makanan, atau berantem tentang mainan. Nah, jadi walaupun seperti itu, adik-adik harus saling memaafkan, saling mengampuni, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga cerita firman Tuhan tadi itu dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik minta bantuan Roh Kudus untuk memimpin adik-adik agar adik-adik mau nih menjadi anak-anak Tuhan yang mengampuni, yang memiliki kerendahan hati dan tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sekarang tugas untuk kelas Markus dan juga kelas Lukas itu adalah meringkas atau merangkum dari cerita firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Pakai bahasa adik-adik sendiri saja, singkat, tidak perlu panjang-panjang. Secara singkat saja apa sih yang adik-adik dapat atau tangkap dari cerita firman Tuhan hari ini. Lalu untuk anak-adik kelas Matius, nanti kakak kirimkan gambar untuk diwarnai. Nah, mari adik-adik untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami renungkan, dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Yesus, amin. Kakak kembalikan ke MC. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah sekolah minggu, namun kita juga sebentar lagi akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Rahel dan penutup ibadah yang akan dibawakan oleh Kak Angel. Namun sebelumnya, kita akan puji Tuhan melalui pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kepada yang bertugas, disilahkan. Shalom adik-adik, pengumuman kita untuk pada hari ini yang pertama, buat adik-adik di rumah jangan lupa mengerjakan tugas mata sekolah minggunya agar adik-adik bisa mendapatkan reward dari kakak-kakak sekolah minggunya. Lalu yang kedua, buat adik-adik jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatannya agar sehat selalu ya adik-adik. Walaupun secara virtual kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tidak terasa ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Kakak harap adik-adik sekolah minggu masih tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Kita ingin akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga firman yang sudah kami dengarkan tadi, biarlah kiranya firman tadi bisa menjadi arah langkah untuk kehidupan kami ke depannya.
Berkati adik-adik sekolah minggu dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan dan juga persekolahan mereka. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka selalu. Berkati juga orang tua adik-adik sekolah minggu dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Dan berikan juga kepada adik-adik sekolah minggu dan orang tua mereka kesehatan selalu. Dan Tuhan yang selalu menjaga mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami ingin akhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.